Halo semua. Hai. Perkenalan dulu. Karena jika tak kenal, maka tak sayang. Hehe. Nama saya Ilham Maulana. Dari program studi Sistem Informasi. Saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas UTS Filsafat. Baik, langsung saja. Filsafat. Apa yang kalian tahu tentang filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata tersebut berasal dari philein yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu 1. Bersifat universal. 2. Bersifat sistematis. 3. Bersifat rasional. 4. Bersifat radikal. Objek dari filsafat yaitu ada 2. 1. Objek material. 2. Objek formal. Objek material ini mencakup seluruh realitas yang ada, baik yang bersifat konkret, seperti alam, manusia, dan benda-benda, maupun yang bersifat abstrak, seperti konsep, ide, dan nilai. Sedangkan objek formal, sudut pandang dari objek ini bersifat mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk mencari hakikat, sebab, dan tujuan dari sesuatu. Tujuan filsafat untuk membantu manusia memahami dunia, diri sendiri, dan hubungan di antara keduanya sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana dan menjalani kehidupan dengan makna yang lebih dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang hakikat hidup, sambil melatih pola pikir kritis dan membangun dasar moral. Juga menjadi pedoman ilmu pengetahuan dan membantu menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama adalah 3 jalur yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Filsafat menjadi penghubung di antara ilmu dan agama. Ilmu memberikan fakta, sedangkan agama memberikan makna dan tujuan, sehingga ketiganya dapat bekerja sama dalam memberikan panduan untuk kehidupan yang lebih baik. Sejarah filsafat adalah perjalanan panjang dari upaya manusia memahami dunia melalui mitologi, rasionalitas, hingga pendekatan ilmiah dan spiritual. Filsafat terus berkembang, memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan, etika, dan pemikiran kritis untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia dan alam semesta. Pemikiran filsafat dikembangkan melalui perenungan mengenai alam semesta, kehidupan, dan eksistensi. Dimulai sejak zaman Yunani kuno, yaitu mitosentris. Mitosentris adalah sesuatu yang tidak fakta. Kata mitosentris berasal dari kata Yunani kuno yaitu mait, mitos, yang artinya dongeng. Logosentris, di mana manusia sudah berpikir dengan akalnya. Pada periode ini filsafat dimulai. Pemikiran-pemikiran Prasokrates. Berikut tokoh-tokoh utama Prasokrates. Thales, atau yang biasa disebut dengan Bapak Filsafat. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air, karena ia mengamati bahwa air penting untuk kehidupan dan dapat berubah menjadi gas. Contohnya seperti uap dan benda padat seperti es. Anaximenes. Anaximenes percaya bahwa udara adalah elemen dasar yang membentuk segala sesuatu melalui proses pemadatan dan pengenceran. Misalnya, udara yang memadat menjadi air, lalu tanah, dan seterusnya. Anaximandros. Asal alam adalah substansi pertama itu kekal, tak terbatas dan meliputi segala zat, apeiron, berbeda dengan elemen-elemen material seperti air, api, udara, dan tanah. Heraklitos berpendapat bahwa alam dari kosmos yang selalu dalam keadaan berubah. Heraklitos menekankan bahwa api dianggap sebagai simbol perubahan terus-menerus. Parmenides. Asal alam adalah gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Ia juga berpendapat bahwa asal alam adalah realitas, asli, yang mana realitas ini merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak pula berubah. Pitagoras. Menurutnya, semua realitas dapat diukur dengan bilangan. Bilangan adalah unsur utama dari alam yang sekaligus menjadi ukuran. Bagi Pitagoras, angka bukanlah sekedar alat hitung melainkan memiliki esensi yang mendasari seluruh realitas. Menurut kaum sofis,
Tokoh utamanya adalah Protagoras, yaitu manusia adalah ukuran yang sebenarnya. Sedangkan Gorgias asal alam, yaitu realitas itu tidak ada. Apabila sesuatunya itu ada, maka tidak diketahui. Dan meski diketahui tidak akan bisa dijelaskan kepada orang lain atau pada siapapun. Pemikiran Prasokrates mengenai alam merupakan awal mula filsafat barat yang mencoba menjelaskan fenomena alam secara rasional, tanpa bergantung pada mitos atau kepercayaan religius. Perkembangan ilmu di filsafat secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat. Sebab filsafatlah yang pertama kali melakukan pembahasan tentang segala hal yang ada dan sistematis, rasional dan logis, termasuk objek empiris. Setelah beberapa lama, kajian empiris ini semakin bercabang dan berkembang sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Ilmu semakin berkembang secara spesialis dan terpisah dari filsafat. Muncul paradigma-paradigma baru dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika kuantum, biologi evolusioner, psikologi, dan lain-lain. Filsafat klasik. Apa itu filsafat klasik? Filsafat klasik merujuk pada periode awal perkembangan filsafat yang muncul di Yunani kuno dan menjadi dasar bagi tradisi filsafat barat. Filsafat ini dimulai sekitar abad ke-6 SM, saat pemikiran rasional mulai menggantikan mitos dan legenda sebagai cara untuk menjelaskan realitas alam dan kehidupan manusia. Dalam filsafat klasik, pemikiran dan ajaran dari tiga tokoh besar Socrates, Plato, dan Aristoteles sangat berpengaruh. Mereka tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta dan kehidupan manusia, tetapi juga mengembangkan metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses berpikir filsafat. Socrates adalah salah satu filsuf terbesar Yunani kuno yang terkenal dengan metode dialektiknya, yaitu teknik bertanya secara kritis untuk menggali pemahaman yang lebih dalam. Plato, murid Socrates, adalah seorang filsuf yang meninggalkan jejak besar melalui karya-karyanya yang berpengaruh, seperti Republik, Phaedo, dan Symposium. Setelah kematian Socrates, Plato melakukan perjalanan ke berbagai tempat, termasuk Mesir dan Italia, sebelum mendirikan akademia di Athena, sekolah filsafat yang menjadi cikal bakal universitas modern. Aristoteles adalah murid Plato yang kemudian mendirikan sekolah filsafatnya sendiri, Lyceum. Berbeda dari gurunya yang menekankan dunia ide, Aristoteles lebih fokus pada dunia nyata dan pendekatan empiris dalam memahami alam dan kehidupan. Karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, biologi, etika, dan politik. Kesimpulannya yaitu, Socrates memulai filsafat etis melalui dialog. Plato mengembangkan pemikiran metafisis dengan fokus pada dunia ide. Aristoteles mengintegrasikan logika, etika, dan sains untuk menjelaskan dunia secara rasional dan empiris. Ketiganya membentuk dasar pemikiran filsafat klasik yang menjadi fondasi peradaban Barat. Filsafat Islam. Apa sih filsafat Islam? Ada yang tahu tentang filsafat Islam? Mari kita bahas apa itu filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi dengan ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan filsafat Islam diperluas ke segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam hasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, dan ilmu pikir lainnya yang diciptakan oleh ahli pikir Islam. Penulis Islam mendefinisikan tentang filsafat Islam seperti 1. Ibrahim Makdur 2. Ahmad Fuad Al-Ahwani 3. Muhammad Atif Al-Elroqi. Ibrahim Madkur. Filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Ahmad Fuad Al-Ahwani. Filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Muhammad Atif Al-Iraqi. Filsafat Islam secara umum di dalamnya tercakup ilmu kalam, ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam.
Apa faktor yang mempengaruhi munculnya filsafat Islam? Munculnya filsafat Islam dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran, tradisi intelektual Yunani, interaksi budaya, dan kebutuhan untuk menjawab persoalan teologi serta kemajuan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam menjadi jembatan antara akal dan wahyu, menawarkan pandangan yang harmonis tentang dunia, kehidupan, dan Tuhan. Filsafat Islam muncul sebagai hasil dari interaksi antara ajaran Islam dan berbagai tradisi intelektual yang berkembang pada masa kejayaan Islam, yaitu abad ke-8 hingga ke-12. Tokoh-tokoh yang dianggap membawa pengaruh dan karya-karyanya banyak dikenal oleh masyarakat Muslim, yaitu Al-Kindi. Dia lahir di Kufah pada tahun 185 H, 801 M, dengan nama Yakub. Keturunan dari suku Qais, dengan gelar Abu Yusuf. Orang tuanya bernama Ishaq Asyabbah, dan ayahnya menjabat sebagai gubernur Kufah selama pemerintahan Bani Abbas di bawah Al-Mahdi dan Harun al-Rashid. Karya karangannya, kita dapat mengetahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme. Dia mengambil pendapat Aristoteles dalam metafisika dan kosmologi, Plato dalam psikologi, dan Socrates dan Plato dalam etika. Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 H, 870 M. Ayahnya adalah seorang Iran dan menikah dengan seorang wanita Turkestan. Karya-karya Al-Farabi mencerminkan upayanya untuk mengharmoniskan filsafat dengan ajaran Islam. Melalui pemikirannya, ia menegaskan pentingnya akal, ilmu pengetahuan, dan keadilan dalam membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan, di mana Khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran, dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khilafah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Ibn Sina melalui karya-karyanya mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menciptakan sistem pemikiran yang komprehensif. Karya seperti Kitab Al-Shifa dan Kitab Al-Najat menjadi referensi penting dalam filsafat Islam dan memengaruhi pemikir Muslim dan Barat selama berabad-abad. Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bergelar Hujjatul Islam, lahir tahun 450 Haditus, suatu kota kecil di Khurasan atau Iran. Karyanya yang terbesar yaitu Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, Yerusalem, Hijaz dan Tus, dan yang berisi tentang paduan yang indah antara fikih, tasawuf dan filsafat. Ibnu Bajjah. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syaikh atau Ibnu Bajjah. Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail, dilahirkan di Wadi Asi dekat Granada, pada tahun 506 H1110 M. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika dan filsafat. Ia menjadi dokter di kota tersebut dan berulang kali menjadi penulis penguasa negerinya. Buku-buku biografi menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut beberapa lapangan filsafat, seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan dan sebagainya. Di samping risalah-risalah, surat-surat, kiriman kepada Ibnu Rushd. Akan tetapi, karangan-karangan tersebut tidak sampai kepada kita, kecuali satu saja, yaitu risalah Hayy bin Yaqzan. Pemikiran filsuf Muslim tentang penciptaan alam terbagi menjadi dua pendekatan utama. 1. Filosofis rasional, dipengaruhi oleh filsafat Yunani, seperti konsep emanasi dan keabadian alam yaitu Al-Farabi, Ibn Sina. 2. Teologis ortodoks, berdasarkan ajaran Islam, menekankan penciptaan langsung oleh kehendak Allah yaitu Al-Ghazali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya siapkan menjawaban. Bukan kepastian. Saya siap menerima semua pertanyaan,
Kecuali menerima semua kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan materi namanya tapi masalah hati.